saya Mas Nawahab. Saya mahasiswa aktif dari kelas 4D Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Menyelami Pengalaman Hidup Individu dalam Menghadapi Krisis Ekonomi. Proposal yang saya buat, saya menggunakan penelitian kualitatif dan metode penelitian fenomenologi. Sebelum saya masuk ke pembahasan proposal saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan penelitian kualitatif dan metode penelitian fenomenologi. Baik, mengapa saya menggunakan penelitian kualitatif? Karena yang pertama mendalami pengalaman subjektif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami pengalaman subjektif individu dalam konteks yang kompleks dan mendalam. Dalam konteks krisis keuangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih baik bagaimana individu merasakan, memahami, dan merespon krisis keuangan secara pribadi. Dan yang kedua, ketangkapan kompleksitas. Penelitian kualitatif mampu menangkap kompleksitas dari fenomena manusia yang sulit diukur atau dijelaskan secara kuantitatif. Dalam konteks krisis keuangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi pengalaman individu secara holistik. Dan yang ketiga, fleksibilitas dalam pendekatan. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas dalam pendekatan dan metode, memungkinkan penelitian untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan konteks penelitian yang spesifik. Hal ini penting dalam konteks krisis keuangan yang kompleks dan beragam, di mana pendekatan yang fleksibel diperlukan untuk memahami berbagai aspek pengalaman individu. Dan yang keempat, menggali aspek yang tidak terukur. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek yang sulit diukur atau tidak terukur secara langsung. Dalam penelitian kuantitatif seperti nilai, kekayaan, dan motivasi individu dalam konteks krisis keuangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi persepsi dan perilaku individu selama krisis. Dan yang kelima, menghasilkan pemahaman mendalam. Penelitian kualitatif memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks krisis keuangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami dampak secara langsung dari krisis tersebut, tetapi juga implementasi psikologis, sosial, dan emosional yang lebih luas bagi individu dan komunitas. Selanjutnya, mengapa saya menggunakan metode fenomenologi? Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif. Nah, metode fenomenologi menetapkan fokus utama pada pengalaman subjektif individu, memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang diberikan individu terhadap pengalaman mereka dalam konteks krisis keuangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelajahi bagaimana individu merasakan, memahami, dan menghadapi krisis tersebut dari perspektif mereka sendiri. Dan yang kedua, penjagaan terhadap bias peneliti. Metode fenomenologi mempromosikan penjagaan terhadap peneliti dengan meningkatkan pentingnya menangkap pengalaman subjektif individu secara murni, tanpa mengarah interpretasi dengan kerangka pemikiran teoritis atau praduga. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendekati fenomena secara lebih terbuka dan netral. Dan yang ketiga, pendekatan deskriptif dan verifikatif. Metode fenomenologi meningkatkan pendekatan deskriptif yang detail dan verifikatif terhadap fenomena yang diamati dalam konteks krisis keuangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan pengalaman individu secara lebih komprehensif dan memverifikasi pemahaman mereka dengan partisipan dan konteks yang relevan.
Dan yang keempat, fokus pada esensi dan struktur fenomena. Metode fenomenologi mengarahkan perhatian pada esensi dan struktur fenomena yang diamati, bukan hanya untuk manifestasi atau peristiwa eksternal. Dalam konteks krisis keuangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi inti dari pengalaman individu selama krisis, terutama aspek-aspek seperti makna, nilai, dan tujuan yang mendasarinya. Dan yang kelima, memfasilitasi pemahaman mendalam. Metode fenomenologi memfasilitasi pemahaman mendalam tentang fenomena manusia yang kompleks dan ambigu dalam konteks krisis keuangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengenali aspek-aspek yang lebih dalam dari pengalaman individu, seperti konflik internal, perubahan nilai-nilai, dan pencarian makna yang mendalam dalam situasi yang sulit. Berikut adalah subpoin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Ada pengertian krisis keuangan, pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif, dan studi terdahulu tentang pengalaman individu dalam krisis keuangan. Dan di bab 3, metode penelitian. Ada desain penelitian, subjek penelitian, dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir analisis data. Selanjutnya bab 1 yaitu latar belakang. Krisis keuangan merupakan peristiwa yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi aspek finansial, tetapi juga dapat menciptakan tekanan emosional, psikologis, dan sosial yang serius di banyak bagian dunia, termasuk di Indonesia. Krisis keuangan seringkali dihadapi oleh banyak orang, terutama dalam situasi seperti pandemi global atau ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, memahami secara mendalam bagaimana individu mengalami, menafsirkan, dan bertindak dalam menghadapi krisis keuangan yang sangat penting. Dalam konteks penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologi menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif individu dalam konteks tertentu. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri makna yang terkandung dalam pengalaman hidup individu tanpa mengabaikan keragaman dan kompleksitasnya. Dalam konteks krisis keuangan, pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami aspek-aspek yang lebih dalam dari pengalaman individu, termasuk perasaan, pikiran, dan tindakan yang muncul selama masa krisis. Meskipun telah ada penelitian yang menginvestigasi dampak krisis keuangan, masih ada kekurangan yang dalam pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu secara subjektif mengalami krisis keuangan dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk respirasi pada tindakan mereka. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek-aspek ekonomi dan statistik, sementara pengalaman individual seringkali tidak mendapatkan perhatian yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan penelitian kualitatif yang mendalam menggunakan pendekatan fenomenologi dengan memusatkan perhatian pada pengalaman hidup individu dalam menghadapi krisis keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana individu merespon, bertahan, dan tumbuh dalam pengalaman tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman kita
tentang dinamika psikologis, emosional, dan sosial yang terlibat dalam menghadapi krisis keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya untuk memberikan wawasan akademis yang berharga, tetapi juga memiliki implikasi terhadap praktis dalam pengembangan intervensi dan kebijakan yang mendukung individu dalam mengatasi krisis keuangan dan membangun ketahanan finansial yang lebih kuat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana individu mengalami dan mempersepsikan krisis keuangan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang kedua, apa saja strategi yang digunakan individu untuk menghadapi dan mengatasi krisis keuangan yang mereka alami. Yang ketiga, bagaimana krisis keuangan memengaruhi aspek psikologis dan emosional individu. Dan yang keempat, bagaimana individu mengalami proses pembelajaran dan pertumbuhan selama menghadapi krisis keuangan. Dan yang kelima, apa dampak sosial dari pengalaman krisis keuangan dalam kehidupan individu dan hubungan mereka dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendalami pengalaman individu dalam menghadapi krisis keuangan, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana mereka mengalami krisis keuangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek tersebut, termasuk perasaan, pemikiran, dan tindakan yang muncul selama masa krisis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang digunakan oleh individu untuk menghadapi dan mengatasi krisis keuangan yang mereka alami. Dengan memahami strategi-strategi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan program intervensi dan kebijakan yang mendukung individu dalam menghadapi krisis keuangan. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak psikologis dan emosional dari pengalaman krisis keuangan terhadap individu. Dengan memahami bagaimana krisis keuangan memengaruhi aspek-aspek psikologis dan emosional individu, penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memberikan dukungan psikosoial kepada individu yang mengalami krisis keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami proses pembelajaran dan pertumbuhan yang dialami individu selama menghadapi krisis keuangan. Dengan menggali pengalaman individu dalam mengatasi krisis keuangan, penelitian ini dapat membantu dengan mengidentifikasi pola-pola pembelajaran yang muncul selama proses tersebut, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak sosial dari pengalaman krisis keuangan terhadap kehidupan individu dan hubungan mereka dengan lingkungan sosialnya. Dengan memahami dampak sosial ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana krisis keuangan memengaruhi jaringan sosial individu, serta implementasi dari dampak sosial tersebut dan dalam konteks sosial yang lebih luas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, kontribusi pada pemahaman individu. Penelitian ini akan memberikan manfaat langsung bagi pemahaman individu tentang bagaimana pengalaman krisis keuangan. Dengan menganalisis pengalaman subjektif dan menyoroti strategi yang digunakan dalam menghadapi krisis, individu dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang aspek psikologis, emosional, dan sosial dari pengalaman tersebut. Dan yang kedua, pengembangan program dukungan. Hasil penelitian ini akan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan program dukungan bagi individu yang mengalami krisis keuangan. Dengan memahami strategi yang digunakan
dan dampak psikologis dari krisis keuangan. Program-program tersebut dapat dirancang untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu, baik dalam hal kesehatan mental maupun finansial. Dan yang ketiga, informasi bagi kebijakan publik. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mengatasi krisis keuangan. Dengan memahami pengalaman individu dan dampaknya terhadap masyarakat, kebijakan yang dirancang dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang keempat, pengayaan literatur akademik. Penelitian ini dapat menghasilkan kontribusi baru dalam literatur akademik tentang krisis keuangan, terutama dalam konteks penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan menggali pengalaman individu secara mendalam, penelitian ini akan melengkapi literatur yang sudah ada dengan wawasan yang lebih kaya tentang aspek subjektif dari krisis keuangan. Dan yang kelima, pemberdayaan individu. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman dan strategi yang digunakan dalam menghadapi krisis keuangan, penelitian ini dapat memberdayakan individu dengan mengatasi tentang finansial dengan lebih efektif. Dengan merasa didengar dan dipahami, individu dapat merasa lebih termotivasi dan mampu untuk mengambil langkah-langkah positif untuk menghadapi masa-masa sulit secara finansial. Baik, selanjutnya kerangka teori. Yang pertama, kerangka keuangan. Kerangka teori ini akan membahas konsep dan karakteristik keuangan, termaksud faktor-faktor yang menyebabkan dan dampak pada individu, keluarga, dan masyarakat. Diskusi ini akan mencangkup teori-teori ekonomi dan keuangan yang relevan untuk memahami konteks dan komplikasi krisis keuangan. Dan yang kedua, pendekatan fenomenologi. Dalam kerangka teori ini akan diuraikan prinsip-prinsip dan metode pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini akan menyoroti pentingnya memahami pengalaman subjektif individu dan bagaimana realitas terhadap terbentuknya dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Dan yang ketiga, teori pengambilan keputusan keuangan. Kerangka teori ini akan mencakup teori-teori tentang pengambilan keputusan keuangan individu, termaksud teori perilaku keuangan dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi perilaku finansial. Diskusi ini akan membantu dalam memahami strategi-strategi yang digunakan individu dalam menghadapi krisis keuangan. Dan yang keempat, dampak psikologis dan emosional. Kerangka teori ini akan mengeksplorasi literatur tentang dampak psikologis dan emosional dari krisis keuangan, termasuk stres keuangan, kecemasan, depresi, dan ketidakpastian. Diskusi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana krisis keuangan memengaruhi kesejahteraan mental individu. Dan yang kelima, teori pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam kerangka teori ini akan dibahas teori-teori tentang pembelajaran dan pertumbuhan individu dalam konteks krisis keuangan. Diskusi ini akan membahas konsep realisme keuangan ketangguhan, post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma, dan pembelajaran dari pengalaman yang sulit. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif individu secara mendalam tanpa terkait oleh hipotesis tertentu atau kerangka teoritis yang kaku. Dan yang kedua, subjektif penelitian. Subjektif penelitian akan dipilih melalui proses pemilihan bertujuan yang mempertimbangkan kriteria induksi yang relevan. Partisipan penelitian akan terdiri dari individu yang telah mengalami krisis keuangan dalam rentang waktu tertentu.
yang mungkin termaksud berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan demografis. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan paduan wawancara semi-struktur. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman individu secara rinci sambil memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik yang muncul secara alami selama wawancara. Dan yang keempat, analisis data. Analisis kualitatif yang akan dikumpulkan akan dianalisis tematik. Langkah-langkah analisis akan mencakup transkrip wawancara, pendekatan data, identifikasi tema-tema utama, dan interpretasi makna di balik tema-tema tersebut. Analisis ini akan membantu dalam menggambarkan dan memahami berbagai aspek dari pengalaman individu dalam menghadapi krisis keuangan. Baik, selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu pengertian krisis keuangan. Krisis keuangan adalah suatu kondisi darurat dalam sistem keuangan suatu negara atau wilayah yang ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi yang serius, terutama dalam sektor keuangan. Krisis keuangan dapat terjadi ketika kerugian besar dalam sistem perbankan, pasar modal, atau sistem keuangan secara keseluruhan yang mengancam keberlangsungan perekonomian. Gejala krisis keuangan dapat mencakup penurunan nilai tukar mata uang, penurunan harga aset, kerugian signifikan dalam sektor perbankan, dan masalah likuiditas yang serius. Krisis keuangan seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gelembung aset yang pecah, krisis perbankan, krisis utang, atau faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan moneter atau peristiwa ekonomi global. Dampak dari krisis keuangan dapat sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, dan seringkali membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk mencegah konsekuensi yang lebih buruk. Dalam konteks penelitian ini, pengertian krisis keuangan akan menjadi fokus utama untuk memahami bagaimana individu mengalami dan merespon krisis tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini akan bertujuan untuk mengeksplorasi dampak psikologis, emosional, dan sosial dari krisis keuangan pada individu, serta strategi-strategi yang digunakan untuk menghadapi dan mengatasi krisis tersebut. Selanjutnya, pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologi adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman subjektif individu dalam konteks tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami makna subjektif dari pengalaman hidup individu tanpa terkait oleh teori atau kerangka konseptual tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menangkap esensi dari pengalaman subjektif individu dan bagaimana realitas tersebut terbentuk dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Salah satu ciri utama dari pendekatan fenomenologi adalah pendekatannya pada deskripsi mendalam dan analisis reflektif terhadap pengalaman individu. Peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang terkandung dalam pengalaman subjektif individu, termasuk perasaan, pikiran, kekayaan, dan tindakan yang muncul dalam konteks tertentu. Pendekatan fenomenologi juga meningkatkan pentingnya approach atau pengungguhan penilaian oleh peneliti terhadap pengalaman subjektif individu. Ini berarti peneliti berusaha untuk menempatkan diri mereka di luar sudut pandang mereka sendiri dan menggunakan asumsi-asumsi mereka tentang realitas sehingga mereka dapat melihat dunia dari perspektif yang lebih subjektif. Selain itu, pendekatan fenomenologi juga melibatkan proses analisis
yang sistematis terhadap data kualitatif yang dikumpulkan dan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dipelajari secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan struktur makna yang muncul dari pengalaman subjektif individu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Secara keseluruhan, pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman subjektif individu dalam konteks krisis keuangan. Dengan fokus pada deskripsi mendalam, pengunggahan, penilaian, dan analisis reflektif, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang kaya dan mendalam tentang realitas individu dalam menghadapi krisis keuangan. Baik, selanjutnya studi terdahulu tentang pengalaman individu dalam krisis keuangan. Yang pertama, dampak psikologis dari krisis keuangan. Tinjauan literatur. Studi ini mengulas literatur yang membahas dampak psikologis dari krisis keuangan. Penelitian ini menyoroti bahwa krisis keuangan dapat menyebabkan stres keuangan, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya pada individu yang terkena dampak. Studi ini menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan mental individu selama periode krisis keuangan. Strategi coping selama krisis keuangan. Studi kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang digunakan oleh individu dalam menghadapi krisis keuangan. Melalui wawancara mendalam dengan individu yang mengalami krisis keuangan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai strategi coping yang lebih digunakan, seperti penyesuaian anggaran, pencarian dukungan sosial, dan solusi kreatif untuk mengatasi masalah keuangan. Yang ketiga, pengalaman ketangguhan keuangan. Penelitian fenomenologi. Studi ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pengalaman individu yang mampu bertahan dan pulih dari krisis keuangan. Melalui wawancara mendalam dengan individu yang berhasil melewati krisis keuangan. Penelitian ini menggambarkan proses pembelajaran, pertumbuhan, dan ketangguhan yang dialami oleh individu tersebut selama periode krisis. Dan yang keempat, dampak sosial dari krisis keuangan. Studi tentang respon komunitas. Penelitian ini mengeksplorasi dampak sosial dari krisis keuangan pada tingkat komunitas melalui observasi partisipatif pada wawancara dengan anggota komunitas yang terkena dampak. Studi ini menggambarkan bagaimana krisis keuangan memengaruhi hubungan sosial, solidaritas, dan dukungan antara individu dalam komunitas yang terkena dampak krisis keuangan. Dan yang kelima, krisis keuangan dan pertumbuhan pribadi. Studi eksploratif penelitian ini mengidentifikasi potensi pertumbuhan pribadi yang muncul dari pengalaman krisis keuangan melalui wawancara mendalam dengan individu dan mengalami krisis keuangan. Studi ini mengeksplorasi bagaimana individu dapat mengalami pembelajaran dan pertumbuhan pribadi sebagai hasil dari melewati masa-masa sulit tersebut. Selanjutnya, bab 3 yaitu desain penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendalami makna subjektif dari pengalaman individu dalam menghadapi krisis keuangan dengan cara yang holistik dan mendalam. Desain penelitian ini akan terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi seleksi partisipan. Partisipan penelitian akan dipilih melalui proses pemilihan bertujuan. Kriteria inklusi akan dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan partisipan memiliki pengalaman yang relevan dalam menghadapi krisis keuangan. Partisipan akan dipilih berdasarkan keragaman latar belakang sosial
ekonomi, dan demografis untuk memperkaya pemahaman tentang pengalaman krisis keuangan. Dan yang kedua, wawancara mendalam. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini akan melibatkan wawancara mendalam dengan partisipan. Wawancara akan dilakukan secara 1-1 dan akan didasarkan pada panduan wawancara semi-struktur. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman individu secara mendalam sambil memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik yang muncul secara alami selama wawancara. Dan yang ketiga, transkripsi dan analisis data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara akan direkam, ditranskripsi, dan dianalisis secara sistematis. Pendekatan analisis tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Proses analisis akan mencangkup pengkodean data, pengelompokan tema-tema yang serupa, dan interpretasi makna di balik tema-tema tersebut. Dan yang keempat, refleksi dan validasi. Selama dan beberapa proses analisis, penelitian akan terus melakukan refleksi dan terhadap temuan yang muncul untuk mempertimbangkan interpretasi mereka. Validasi akan dilakukan melalui teknik-teknik seperti regulasi data, di mana data dari sumber yang berbeda akan digunakan untuk memverifikasi temuan penelitian, serta didiskusi dengan rekan penelitian dan partisipan untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil penelitian. Selanjutnya, subjektif penelitian. Subjektif penelitian ini akan meliputi individu yang telah mengalami krisis keuangan dalam rentang waktu tertentu. Kriteria inklusi untuk subjek penelitian akan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan untuk memastikan bahwa partisipan memiliki pengalaman yang signifikan dalam menghadapi krisis keuangan. Beberapa kriteria inklusi yang mungkin dipertimbangkan. Yang pertama, pengalaman krisis keuangan. Subjektif penelitian adalah individu yang telah mengalami krisis keuangan, baik secara pribadi maupun dalam lingkungan keluarga mereka. Krisis keuangan ini dapat meliputi situasi seperti kebangkrutan, pengangguran, kehilangan aset, atau masalah keuangan lain yang signifikan. Dan yang kedua, keragaman latar belakang. Subjektif penelitian akan dipilih dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan demografis. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang pengalaman krisis keuangan dari berbagai perspektif dalam konteks kehidupan. Dan yang ketiga, kesediaan untuk berbagai pengalaman. Subjektif penelitian diharapkan memiliki kesediaan untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam yang intim dan membagikan pengalaman mereka secara terbuka dan jujur. Kesediaan ini penting memastikan keberhasilan pengumpulan data dan keberlanjutan penelitian. Dan yang keempat, usia. Subjektif penelitian mungkin berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari dewasa, muda, hingga lanjut usia. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana krisis keuangan mempengaruhi individu di berbagai tahap kehidupan. Dan yang kelima, konteks geografis. Subjek penelitian dapat berasal dari berbagai wilayah geografis, baik dari perkotaan maupun pedesaan. Hal ini karena memungkinkan penelitian untuk memperhitungkan perbedaan konteks sosial dan ekonomi dalam pengalaman krisis keuangan. Next, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam. Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan partisipan penelitian dengan menggunakan panduan wawancara semi-struktur. Pendekatan ini mungkin penelitian untuk mengeksplorasi pengalaman individu secara mendalam sambil memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik yang muncul secara alami selama wawancara. Wawancara mendalam akan mencangkup pertanyaan terbuka yang dirancang untuk memahami aspek-aspek psikologis, emosional, dan sosial dari pengalaman krisis keuangan. Dan yang kedua, observasi. Selain wawancara mendalam,
Teknik pengumpulan data ini yang lain mungkin digunakan adalah observasi. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui observasi partisipatif, tergantung pada konteks penelitian. Observasi dapat memberikan wawasan tambahan tentang interaksi sosial pada perilaku dan respon nonverbal individu dalam situasi yang terkait dengan krisis keuangan. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi juga dapat menjadi sumber data yang penting dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen seperti surat kabar, laporan keuangan, atau catatan pribadi dapat memberikan konteks tambahan dan dukungan interpretasi dari kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat membantu penelitian untuk melacak perkembangan krisis keuangan dan memahami bagaimana individu merespon dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, analisis arsip. Analisis arsip dapat dilakukan untuk mengeksplorasi data sekunder yang relevan seperti catatan pemerintah, laporan riset sebelumnya, atau studi kasus tentang krisis keuangan yang serupa. Pendekatan ini dapat memberikan konteks instastory dan komprehensif yang penting untuk pemahaman lebih lanjut tentang fenomena yang sedang diteliti. Dan yang kelima, survei pendahuluan. Survei pendahuluan mungkin juga digunakan untuk pengumpulan data awal tentang pengalaman individu dalam menghadapi krisis keuangan. Survei ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola umum, tema-tema, dan isu-isu yang mungkin perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam wawancara mendalam. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, transkripsi. Langkah awal dalam analisis data adalah transkripsi. Semua wawancara mendalam yang telah dilakukan, transkripsi akan dilakukan dengan cermat dan akurat untuk mengubah rekam audio menjadi teks tulisan yang dapat dianalisis lebih lanjut. Dan yang kedua, pengkodean data. Setelah transkripsi selesai, data akan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema, pola, dan makna yang muncul dari wawancara. Pengkodean data akan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Penelitian akan mencari pola-pola tertentu dalam data yang mencerminkan pengalaman subjektif individu dalam menghadapi krisis keuangan. Dan yang ketiga, pengelompokan tema. Tema-tema yang diidentifikasi selama pengkodean akan dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas untuk membantu dalam pemahaman dan interpretasi data. Proses pengelompokan tema ini akan membantu dalam mengorganisir data yang kompleks dan mengidentifikasi pola-pola yang signifikan. Dan yang keempat, interpretasi makna. Setelah tema-tema dan kategori-kategori telah diidentifikasi, penelitian akan melakukan interpretasi mendalami terhadap makna di balik temuan, akan melibatkan refleksi dan analisis mendalam terhadap konteks yang signifikan dari temuan-temuan tersebut dalam hubungannya dengan krisis keuangan. Dan yang kelima, pengembangan narasi. Temuan-temuan dari analisis data akan digunakan untuk mengembangkan narasi yang komprehensif dan bermakna tentang pengalaman individu dalam menghadapi krisis keuangan. Narasi ini akan memperkuat pemahaman tentang bagaimana krisis keuangan memengaruhi individu secara psikologis, emosional, dan sosial. Dan yang keenam, verifikasi dan validasi. Hasil analisis data akan diperiksa ulang dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keandalan interpretasi. Validasi akan dilakukan melalui teknik seperti triangulasi data, di mana data dari sumber yang berbeda akan digunakan untuk memverifikasi temuan penelitian. Baik, itulah hasil dari proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.